Oke. Nah, hukum Lenz ini hukum yang menyatakan tentang tanda ya. Tanda negatif dari apa? Tanda negatif dari hukum Faraday. Hukum Faraday ya. Jadi yang menjelaskan tanda negatif inilah hukum Lenz gitu ya. Jadi GGL induksi kita tulis dulu ya. Minus D flux ya per dt. Nah, sebenarnya ini kalau nanti si induktornya banyak kumparan, berarti kalian boleh nulis dikali n ya, n. Boleh seperti ini ya. Oke, boleh ya. Tapi kalau kumparannya lilitannya cuma satu aja lilitannya. Berarti ini aja ya, yang ini aja. Nah, artinya apa tanda negatif ini? Artinya dia melawan perubahan apa? Perubahan flux magnet awal ya, awal. Nah, kenapa harus dilawan? Karena energi itu konservatif ya, energi itu kekal, energi itu konservasi, konservasi itu kekal ya. Nah, sehingga kalau sesuatu berubah ya dari keadaan setimbang kan berarti harus dirubah menjadi setimbang lagi gitu. Ini contohnya gini. Ini sistem ini kan setimbang nih, sistem ini setimbang. Setimbang. Nah, tiba-tiba dia itu berubah ya. Kalau di dalam kimia itu kesetimbangannya bergeser ke sebelah kanan gitu misal. Jadi ini ada arahnya sesuatu yang menyebabkan arahnya ke kanan bergeser. Nah, supaya setimbang berarti harus dilawan. Jadi harus dilawan ya. Dilawan kemana? Ini kan membesar ke kanan. Harus dilawan ke sini ya dengan nilainya besar juga. Nah, itu logikanya ya. Nah, sekarang kita akan kasih contoh ya. Bagaimana tanda negatif ini dipakai di dalam aplikasinya ya. Oke, kita coba gambarkan sebuah kawat gitu ya. Nah, yang pertama, ya ini kasus satu dulu, kasus pertama. Nah, kasus pertama, nah, jadi ada batang magnet ya di utara, di selatan. Berarti dia menembus ke sini, seret ke sini ya. Ini ya, arah B-nya, ini B-nya. Nah, si magnet ini saya gerak-gerakan keluar masuk. Kita gerak-gerakan gini gini nih coba ya. Lihat kelihatan kan? Nah, jadi keluar masuk ke dalam kotak tadi. Luas kotak ya. Digerak-gerak. Digerakkan ya. Keluar masuk. Oke. Nah, berarti apa? B awalnya ke sini teman-teman. Ini namanya B awal. Nah, karena flux B awal ini yang masuk ke arah sana gitu ya. Yang masuk luas A ya. Masuk luasnya A-nya membesar ya karena saya gerak-gerakan. Gerak-gerakannya di tempat itu gitu. Jadi tidak bergeser kemana-mana. Di situ aja terus digerak-gerakin. Berarti garisnya banyak ya, banyak yang masuk. Banyak yang masuk garis medan ya. Garis medannya gitu. Berarti harus dilawan dong. Apa? Ya, yang harus dilawan itu si flux ini. Nah, ini. Maka muncul atau apa ya? Muncullah namanya flux induksi ya. Flux induksi. Nah, flux induksi inilah yang menyebabkan arus induksi ya. Nah, arus induksi itu nanti menyebabkan tenaga atau GGL ya. Nanti ini menyebabkan GGL induksi ya, tegangan ya. Oke. Jadi GGL induksi itu disebabkan oleh siapa? Oleh flux induksi ya. Nah, flux induksinya arahnya kemana? Ada yang tahu nggak? Siapa? Malik, Amel, sama apa? Darel. Ada yang tahu nggak sebelum saya jelasin? Arahnya kemana? Kalau yang masuknya besar nih, berarti harus dilawan. B awal ini. Kemana arahnya? Ke sebaliknya. Ya, ke sini nih. Nah, sini ya.
Nah, inilah flux induksi ya. Nah, pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Seret, 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 seret ya. Nah, ini adalah B induksi. Jadi flux induksi itu sebanding dengan B induksi ya. Jadi flux induksi itu sebanding dengan B induksi. Arahnya ya, arahnya ya. Jadi ini jempol, itu B induksi ya, jempol. Nah, nanti yang melingkar inilah, ini adalah arus induksi. Arus induksi. Oke. Nah, berarti kalau arahnya ke sini, berarti apa ini? Gerakannya kemana? Seret, seret. Oh, berlawanan, jarum jam ya. Jadi arus induksinya, I induksinya kemana arahnya? Berlawanan jarum jam ya. Jarum jam. Nah, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua gimana? Kasus yang kedua. Oke, saya coba sebelah sini ya. Sebelah sini ya. Oke. Nah, kita coba tulis. Ini kasus kedua. Nah. Kasus kedua sama ya, ada luas A gitu ya. Nah, sama saya gerak-gerakan si magnet ini. Jadi nanti B-nya masuk kan ke sini tetap. Bedanya apa? Bedanya si magnet ini saya gerakan ke arah kiri ya, ke arah sini digerakin ya. Artinya apa? Artinya flux yang masuk ya, B ya, flux awal ini yang masuk ke luas A itu akan berkurang. Nah, sehingga gimana flux induksinya kemana arahnya? Flux induksinya harus melawan. Harus melawan apa? Harus melawan pengurangan gitu ya. Pengurangan flux awal. Nah, kalau yang tadi flux induksinya harus melawan perubahan, melawan pertambahan ya. Jadi kalau yang ini mah kan yang masuknya nambah gitu ya. Makin membesar. Melawan penambahan ya, flux awal. Gitu ya. Jadi ini arahnya kemana? Berarti searah. Ini kan flux awal ke sini. Nah, berarti flux induksinya ke sini. Flux induksinya ke sini. Induksi. Sorry, ini ya. Nah, begini ya. Flux ke situ arahnya. Salah ya. Nah, sini ya, flux induksi. Ya, berarti arah arusnya kemana? Seret kemana nih? Berarti seolah-olah searah jarum jam ya. Searah jarum jam ya. Jadi I induksinya searah jarum jam. Oke, ada pertanyaan? Oke. Kita lanjutkan ya. Ke mana? Ke materi selanjutnya ya. Jadi tentang hukum Lenz ini kita udah belajar ya. Kita belajar. Oke. Kita save dulu ya. Nah, kita coba kasus yang lain. Misalkan begini. Seret, ini ada arus ya. Ini ada arus, lurus. Ini ya. Ada arus melalui si kawat. Kemudian ada apa? Ada apa ini? Loop ya, kawat itu kawat ya. Kawat mendekati ke sini, mendekati ya, mendekati. Nah, mendekati kawat ini. Berarti kalau pakai tangan kanan, si arus ini akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya di daerah sini nih ya. Itu menjadi dot ya. Pakai tangan kanan aja. Dot 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 gitu ya. Nah, dot berarti karena
karena si kawat ini bergerak turun, berarti B-nya makin membesar dong ya. B-nya makin membesar, jadi B yang menembus atau arahnya keluar, B yang keluar A ini kan menembus A, itu membesar. Nah, berarti gimana? Berarti harus flux induksi atau B induksinya harus melawan pembesaran ini. Berarti arah B induksinya kemana? X ya, masuk bidang. Sehingga apa? Nah ini B induksi X. Nah, sehingga arah arusnya berarti kemana? Sini, ke sini, ke sini. Secara jarum jam ya, pakai tangan kanan. Seret. Nah, oke. Nah, kalau ditanya berapakah GGL induksinya, ya teman-teman kalian hitung dulu B-nya, B di sekitar sini. Berarti B-nya apa? Mu 0I ya per 2πr gitu kan. Nah, sedangkan GGL apa? Min D flux per dt kan. Dengan min D per dt. Nah, B dikali A kan, B dikali A. Nah, A-nya berarti apa? L ini panjangnya ini L nih. Ini L ya. Ini misalkan X atau tadi kan R, ini misalkan R ya, R. Jadi B kali A dulu ya. B-nya konstan berarti D per dt dalam kurung B-nya ada, sorry, B-nya masukin dulu. Nah, berarti B-nya masukin min D per dt mu 0I ya per 2πr gitu kan. L dikali ini mah konstan ya, berarti I-nya yang berubah. Nah, gitu. L dikali A. Ya, ini misalkan lebarnya A. Nah, gitu ya. Nah, berarti mu 0I LA per 2pi apa ini? R gitu ya. R DI per dt. Nah, begitu ya. Ini GGL ya. Nah, seperti ini ya. Kak, aku mau bertanya. Ya, boleh silahkan. Tadi kan kakak pakai yang lebarnya tuh R kan, tapi dijadiin A. Jadi maksudnya 2πr sama A di atas itu sama atau beda? Oh, R itu yang ini, sorry. R itu ini. Nah, ini R. Sorry ya. Oh, oke. Terus ini kita mau nanya lagi kalau misalnya Boleh. kan tadi yang energi itu apa tadi energi kekal kan? Berarti Nah, yang cara tahu arah B induksi itu dari lawannya B keluar bidang gitu. jadi tergantung ininya deh, Amel ya. Tergantung situasinya Mel. Coba saya kasih ilustrasi yang lebih ini ya, lebih jelas. Bagus Amel nanya ya, biar paham ya. Karena fisika itu kalau nggak ditanya nanti pusing ya, pusing sendiri. Ini coba ya, saya punya misalkan begini Mel, bentuknya sama ya, tapi nanti beda gerakannya ya, misalkan begini. Mohon nanti Amel aktif ya, biar paham ya. Aktif jawab. Jadi kalau saya bertanya, coba dijawab ya. Iya Kak, saya coba. Kalau diam kan saya bingung, ini saya ngerti apa enggak gitu. Nah, coba gini ya. Jadi yang pertama kasusnya begini deh. Si batang geraknya ke kiri kan. Nah, yang kedua si batang ini gerakannya ke kanan tuh. Begitu kan beda tuh. Nah, gini kan? Tuh, gini kan? V. Ya. Nah, di daerah jadi ini teh maksudnya nih kawat ya, kawat berbentuk kayak gini. Apa ini namanya? Bentuk apa? U atau apa nih? U ya. Kemudian ada batang nih, batang. Batang kan cuma batang doang ini kan. Nah, batang ini panjangnya kan L. Nah, misalkan ini X ya. Jadi di daerah sini tuh X, medan magnet. Medan magnet awal ya, bukan medan magnet induksi. Hati-hati, dengerin dulu. Jangan dulu induksi. Ini magnet dulu ya. Oke. Nah, coba kita lihat yang atas ya. Darel sama ini ngikutin ya. Darel sama Malik kalau bingung tanya aja. Coba yang kasus yang di atas ya. Coba lihat. Kalau si batangnya geraknya ke kiri ya, berarti magnet ini yang apa? Yang masuk ke ini kan luas. Coba lihat. Luas ini yang pertama ini dulu, luas awal ini tuh. Nah, ini kan
Ini luas awal nih, yang saya lingkarin gini. Ini namanya luas awal. Kalau batangnya ke kiri, luas ini membesar atau mengecil? Itu dulu nih. Membesar. Membesar, betul ya. Saya kasus pertama ya, kasus 1. Nah, jadi A-nya membesar ya, membesar. Membesar. Otomatis B-nya membesar juga kan? Kan ada A-nya B yang masuknya membesar juga kan? Berarti fluxnya membesar atau mengecil? Membesar ya. Besar juga. Artinya perubahan, laju ya, perubahan flux per waktunya akan membesar. Nah, akibatnya si fluxnya harus diapain? Harus dilawan. Si flux awal ini harus dilawan. Sama siapa dilawannya? Flux induksi dong. Nah, arahnya kemana flux induksi? Coba Amel jawab. Arahnya kemana? Masuk bidang atau keluar bidang? Masuk. Kenapa masuk? Berlawanan nggak sih, Kak? Kan B-nya masuk, Mel. Oh, tunggu. Apa sih yang XE yang titik itu? Yang titiknya dot. Keluar, ini keluar. Oh, keluar. Oke, keluar bidang maksudnya. Nah, gitu ya. Jadi, karena yang masuknya membesar, Melnya, yang masuknya membesar, harus dilawannya berarti yang keluarnya. Besar juga keluarnya gitu. Jadi flux induksinya arahnya ke keluar bidang. Keluar bidang kertas ya. Nah, berarti coba Amel tentuin arah arus induksinya kemana? Searah jarum jam atau berlawanan? Searah jarum jam. Pakai tangan kanan. Berlawanan kan? Oh, berlawanan katanya. Entar aku yang dot itu ke ini kan? Keluar. Dot pakai tangan kanan. Amel jarinya keluar, coba jarinya. Ke muka kita kan, Kak? Hah? Ke muka kita kan? Kumaha gimana? Dia pakai tangan kanan. Iya, maksudnya jari jempolnya ke arah muka kita kan? Iya, ke arah muka. Kemudian ininya nih, yang jari-jari 4 ini kan muter nih, kayak muter gitu. Ya. Oh iya, lawan jarum jam. Nah, berarti counter clock ya, counter clock. Counter clock ya. Counter clockwise gitu ya. Iya, Kak. Jadi berlawanan jarum jam. Berarti arah I induksinya berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Jarum jam. Nah, di soal itu biasanya ada juga ditanya gini. Ini ujung sini namanya titik A, misalnya ujung apa ini? Ujung batang. Ini ujung batangnya titik B. Nah, pertanyaan di soal itu biasanya gini. Mana yang lebih positif, A atau B? Nah, coba dijawab. Ini kan tegangan kan? Ini kan udah jadi baterai apa? Mengeluarkan apa? Kenapa? Yang paling apa, Kak? Yang paling positif yang mana, B atau A? Yang A. Yang A, kenapa yang A? Coba gini lihat. Seret. Nah, gini ya. Nah, biasanya arus itu mengalir dari mana ke mana? Tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah ya. Jadi dia dari sini nih. Nah, ini dari sini menuju ke sini ya, menuju ke sini. Ini keluar. Ini masuk ya? Ya. Nah, berarti kan karena dia berlawanan gini kan, berlawanan jarum jam, berarti dia keluarnya seolah-olah dari B, titik B ya keluarnya ya. Ini kan masuk ke titik A ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang B, yang lebih tinggi potensialnya ya. Oke, bisa dijawab ya. Yang bisa ya. Oke, satu lagi kasus nih, kasus nomor 2 gimana? Kasus nomor 2. Oke. Nah, coba lihat. Batangnya sekarang mah bergeraknya ke kanan. Berarti luas yang disapunya, luas yang ditembus magnet-magnet ini membesar atau mengecil? Halo? Mengecil. Nah, kalau mengecil berarti harus digimanain supaya konstan? Arus induksinya. Si flux induksinya arahnya kemana? Masuk atau keluar? Gitu aja pertanyaannya. Masuk bidang atau keluar bidang? Masuk. Masuk bidang ya. Jadi flux awalnya kan masuk bidang. Masuknya mengecil gitu loh. Masuknya mengecil. Nah, jadi kan tadi energi itu kan kekal. Misalkan 0 gitu kan. Nah, tiba-tiba perubahannya jadi negatif gitu loh. Supaya jadi 0 gimana tuh si negatif itu? Harus ditambah dengan yang positif, benar kan? Gitu. Jadi si flux induksinya harus
arahnya masuk juga, tapi dengan arahnya sama ya. Arahnya masuk ya, membesar. Biar konstan. Jadi arahnya masuk bidang, masuk bidang. Nah, berarti arah arus induksinya kemana dong sekarang? I induksinya kemana? I induksinya berarti pakai tangan kanan. Kemana? Masuk berarti searah ini ya, searah jarum jam. Searah jarum jam. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Kak? Paham ya? Jadi kalau paham banget, ini kalian udah 50% dong menguasai bab ini. Karena sebenarnya intinya di bab ini tuh kalian paham dulu hukum ini. Perhitungannya ngikutin, ya perhitungannya ngikutin. Tapi kalau kalian nggak paham, ya nanti perhitungannya agak susah gitu, agak macet gitu ya. Oke, segitu dulu ya untuk hukum lens. Paling kita nanti lanjut ke materi selanjutnya ya. Saya stop dulu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya.